حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih, lebih tepatnya fikih dalam perspektif mazhab Syafi'i dari kitab Kifayatul Akhyar, syarah terhadap kitab Fi Halli Ghayatil Ikhtisar karya Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita sekarang adalah di antara yang mewajibkan salat atau menjadikan kewajiban salat terwujud atas kita, yaitu masuknya waktu salat. Dan di antara kewajiban seorang muslim mengetahui waktu-waktu salat fardu, dan pada hariannya mengetahui masuknya waktu dia atau masuknya waktu pada momentum itu untuk waktu-waktu salat fardu, apakah sudah masuk waktu subuh atau sudah masuk waktu zuhur dan seterusnya. Maka dikatakan oleh penulis rahimahullah, wal ilmu bidukhulil waqt, yaitu kata Abu Syuja', di antara syarat sah salat adalah mengetahui masuknya waktu. Kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, la syakka anna dukhul al-waqti syartun fi sihhati shalah. Tiada keraguan lagi bahwasanya masuknya waktu itu adalah syarat terhadap keabsahan salat. Artinya kalau misalnya dia salat ternyata di luar waktunya, belum masuk waktu, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya dan tidak dianggap. Berarti dia harus menunaikan salat ketika sudah masuk waktu. Kalau misalnya dia memulai salat rakaat pertama dan kedua, ternyata belum masuk waktunya, kemudian terkumandangkan azan dan dia baru tahu ternyata saya tadi salah. Ternyata dia tadi salah. Maka dia membatalkan perbuatannya. Karena salat tersebut tidak dianggap, bukan meneruskan. Karena niatan dia tadi salat zuhur misalnya, ternyata dia kira sudah masuk waktunya, ternyata belum. Pas dia rakaat ketiga, muadzin berkumandang pada waktunya, maka baru di situ dia tahu bahwasanya dia memulaikan salatnya tadi bukan pada waktunya. Dia batalkan, bukan teruskan, batalkan salatnya. Ya, kemudian dia masuk waktu zuhur. Karena di masjid atau dekat dengan masjid, maka dia wajib ke masjid untuk salat dan ikut dengan imam. Ya. Fa in 'alima dzalika fala kalam. Kalau misalnya dia mengetahui waktu salat masuk, maka khalas, tidak masalah, enggak ada kalam, yaitu maklum, kita tahu harus salat dia ada waktunya. Wa in jahilahu wajaba alaihi al-ijtihad. Kalau misalnya dia belum tahu nih masuk waktu salat atau udah, maka wajib ijtihad. Wajib untuk berupaya mengetahui sudah masuk waktu atau belum. Li'annahu ma'murun bih, karena dia diharuskan mengetahuinya, harus tahu masuk waktu salat, ya. Dia diperintahkan untuk mengetahui sudah masuk waktu salat atau belum. Itu ada beberapa cara, imma
menyimak azan misalnya, atau dia melihat aplikasi, ya. Kalau belum download, kecuali kalau nggak ada sinyal ya, kalau ada HP ya. Biasanya setiap dari kita pasti punya aplikasi tentang sholat, untuk mengetahui sudah masuk waktu atau belum dan kapan masuk waktunya, kita bisa ketahui itu di aplikasi. Jadi zaman sekarang dimudahkan. Kecuali kalau kita sampai di suatu daerah yang sangat sulit mengetahui melalui aplikasi karena tidak ada sinyal. Beberapa rekan ini kayak kemarin ada rekan yang dinas di kehutanan atau pertambangan, itu nggak dapat sinyal, sehingga tidak masuk lokasinya di HP-nya. Dan aplikasi pun karena tidak bisa melacak daerah mana, maka waktu sholatnya itu mengikuti dengan waktu di tempat lain, ya. Apalagi kalau nggak ada listrik misalnya di hutan, aplikasi nggak ada, handphone nggak ada, yang ada cuma jam. Maka dia bisa melihat ke arah matahari dan diperkirakan. Ya, tapi ini jarang ya, ini jarang terjadi. Cuman kalau misalnya dia dinas di hutan atau pertambangan yang jauh dari sinyal, dia harus melihat ke bagaimana matahari. Begitu. Dan kemudian wala farqa fil jahli baina an yakuna li ghaimin aw habsin fi mawdhi'i muzlimin aw ghairi dhalik. Tidak ada bedanya hukum harus untuk berijtihad dan mencari ketepatan sudah masuk waktu atau belum. Kalau dia nggak tahu, tidak masalah, harus tetap wajib untuk mencari, bertahari, berijtihad, mencari waktu sholat sudah masuk atau belum. Entah dia nggak tahu karena ghaim, yaitu awan, ya, mendung misalnya, atau hujan, ya, kan nggak kelihatan mataharinya tuh. Sekarang udah zuhur belum ya? Tetap dia berusaha gimana caranya supaya dia mengetahui. Ya. Au hubisa fi mawdhi'in muzlim, atau dia terkurung di tempat yang gelap, seperti terkurung di gua, atau dia di penjara misalnya, atau stuck di dalam rumah kosong dan dia tidak bisa keluar. Ya. Atau terkunci di dalam kapal dan gelap. Gelap di sini maksudnya tidak ada cahaya dari luar, nggak tahu gimana kondisi luar. Maka ini, atau dia di dalam pertambangan di bawah bukit misalnya, di dalam bukit misal saja, ya, maka dia tetap wajib untuk memperkirakan kira-kira sudah masuk waktu atau belum, bukan malah meninggalkan sholat. Ya. Jangan dikira kalau misalnya terjebak di dalam gua misalnya, nggak bisa keluar, kemudian udah kita nggak wajib sholat. Tetap wajib, akhi. Setidaknya mentaksir, ini udah jam berapa, kira-kira berapa, kita udah berapa lama jalan dalam gua ini, tadi pas kita masuk kira-kira jam berapa. Terlebih ternyata dia membawa jam, maka ini lebih mudah lagi gitu loh. Ya. Insyaallah jam baterainya masih lama lah matinya, ya. Ya mungkin dia mati duluan dibandingkan jamnya, ya, karena terstuck di dalam gua, jam bisa sampai setahun lebih. Ya. Maka kalau dia stuck di dalam gua atau memang ditugaskan posnya di dalam pertambangan dalam gua misalnya, di dalam bagian yang dibor, ya. Dan dia nggak boleh keluar kecuali mungkin dalam waktu 2 hari baru boleh keluar shift-shiftan misal. Maka wajib tetap atas dia untuk mencari tahu melalui jamnya. Syukur-syukur kalau misal masuk internet, ya, sinyal, kalau, ya. Tapi kalau enggak, dia jam, dia prediksikan, oh jam segini, kayak udah masuk nih kalau jam segini di waktu ini, ya, begitu. Atau biasa dia di Jakarta, kemudian dia ternyata kerja di pertambangan misal di Irian Jaya. Siapa yang tahu berapa jedanya, berapa lama antara kita dan Irian Jaya, teman-teman?
Mereka lebih maju. Mereka lebih awal ya. Lah berarti maghribnya jam 4 di sini, di sana jam 6, dan pastinya jam 6 lewat berapa atau jam 6 kurang berapa kan dicocokkan di sana. Kalau misalnya ternyata kita di Iran biasa di Jakarta ya jam 6, sekarang jam berapa? Jam 6 kurang 15 kalau nggak salah, jam 5.50, berarti jam 6 kurang 10 5.50. Itu yang kita hafal di Jakarta. Besok kita dinas misalnya langsung ke dalam gua atau apa di sana. Dan nggak boleh keluar kecuali setelah sehari atau 2 hari. Dan nggak ada cahaya dari luar, nggak ada. Karena udah masuk ke dalam, misal. Maka lihat di jam. Taksirannya kalau di Bekasi jam 6.15. Anggaplah di sini di Irian untuk memastikan lebih amannya jam 6 lewat sekian gitu loh. Biar sudah pasti bahwasanya ini sudah gelap. Gitu. Jadi masuk udah waktunya. Ya. Atau ghairi dzalik. Falau qudira 'ala al-khuruj min al-bait al-mudhlim li ru'yati asy-syams. Fa hal yalzamuhu dzalik? Kalau misalnya masuk dia falau qadura, yaitu kalau misalnya dia mampu untuk keluar dari rumah yang muzlim, rumah yang tertutup dari sinar matahari, ya karena enggak kelihatan mataharinya, maka apakah dia harus untuk keluar? Dia mampu keluar. Fawajhan, ada dua pendapat. Ashahhahuma, pendapat yang lebih sahih fi Syarah al-Muhadzab di kitabnya Imam Nawawi. Lahu al-ijtihad, dia ya mencari tahu, keluar, melihat. Jangan mentang-mentang rumahnya gelap terus dia nggak mau ngelihat di luar, udah masuk waktu belum. Tapi insya Allah zaman sekarang sih azan terdengar di mana-mana ya. Hanya kalau di tempat terpencil atau di negeri orang-orang kafir itu yang susah ya. Apalagi kalau dia mendapatkan perbedaan waktu yang drastis dibandingkan dengan Indonesia. Ada seseorang, saya kemarin berapa waktu lalu ngobrol dengan salah satu orang besar di TNI yang dia ditugaskan di bawah komando Pak Prabowo itu. Itu beliau suka riset di beberapa negara Eropa, Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark, untuk mencari info tentang senjata ya. Nah itu beliau menceritakan tentang kondisi daerah seperti Norwegia dan semisalnya, ya daerah Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia. Itu ternyata apa ya? Yang panjang itu apanya di sana kalau nggak salah? Malamnya atau siangnya tuh? Kalau musim panas malamnya panjang, kalau musim dingin sebentar doang. Sehingga itu mereka puasa aja itu mengikuti Mesir. Buka puasa mengikuti Mesir, karena kalau mengikuti di sana Ramadan mengikuti di sana, oh itu panjang banget puasanya. Kalau nggak salah itu jam 11 itu baru azan maghrib. Kalau dilihat dari mataharinya azan maghrib. Dan kemudian sahurnya jam 3 atau jam 2. Itu sebentar malamnya di sana. Kalau musim apa tuh, musim dingin ya. Musim panas ya. Dan itu, tapi musim panas Norwegia tetap enak. Iya, kalau Bekasi kan selalu summer time. Dia winternya itu pas abis gajian aja ya. Makanya orang-orang yang udah pernah merasakan ke daerah Skandinavia, terutama makin dekat dengan Iceland, makin dekat dengan makin dingin gitu ya. Itu Indonesia itu ternyata daerah atau bagian bumi yang termasuk paling mu'tadil, paling menengah gitu loh. Kita bersyukur loh. Ya. Siang sama malamnya kita balance loh. Iya. Jadi di antar negara itu karena perbedaan letak bumi dan juga gugusan matahari dan bulan ya, itu waktu itu nggak sama dengan penjadwalan kita. Makanya kalau sampai Irian dengan Jakarta itu mungkin masih ada sedikit nyambung lah. Tapi kalau antum ke Saudi aja
Ya, subuh aja kadang 5:30 ya kawan. Subuh itu kadang-kadang di beberapa waktu. Maghrib kadang-kadang 5:30 sore maghrib, dan isyaknya itu menjelang jam 9 malam. Itu kadang-kadang gitu, jam 8 atau menjelang jam 9. Jadi jaraknya jauh antara maghrib dan isya. Kalau antum kiaskan itu dengan Indonesia, habis maghrib, wah 1 jam lagi nih isya nih. Belum tentu di Saudi Arabia. Belum tentu, ya. Bisa panjang. Maka mengetahui waktu di tempat, waktu sholat itu penting. Alhamdulillah Allah mudahkan sekarang dengan adanya internet, ya, info-info dimudahkan. Itu kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Walau akhbarahu adlun an muayanatin bi an qala ra'aitul fajra tali'an wasyafaqa ghariban. Kalau misalnya ada seorang yang adil, yaitu yang terpercaya, mengabarkan kepada dia secara langsung, dia katanya melihat langsung bahwasanya dengan qala, dia berkata ra'aitul fajr tali'a, aku telah melihat fajar telah menyingsing, berarti masuk waktu subuh gitu kan. Aku telah melihat itu, atau melihat syafaq itu sudah ghariban, yaitu sudah matahari sudah tenggelam, yaitu maghrib ya. Au akhbaroni fulan biruyatihi, atau dia mengklaim, temannya mengklaim saya telah diberitahu oleh fulan, dia telah melihat hal ini. Maka imtana'a alaihi ijtihad, maka dia enggak boleh nyari-nyari lagi. Faham enggak maksudnya? Gini, kita enggak tahu nih, lagi di dalam penjara misalnya, jangan, naudzubillah midzalik. Lagi naudzubillah midzalik. Lagi di gua misalnya, dinas dalam dan enggak boleh keluar. Terus ada orang dari luar yang dari thiqah, muslim thiqah. Kita tanya, bro, udah gelap belum? Dia bilang, udah gelap ini udah. Maka kita nggak perlu, malah nggak boleh kita keluar untuk ijtihad. Udah cukup dengan kabar dari dia aja, gitu. Ya, selama dia melihat udah gelap, maksudnya udah gelap ini bukan karena mendung, tapi memang mataharinya ya sudah terbenam. Kalau dia bilang mendung, gelap maksudnya mendung, maka ini belum masuk waktu maghrib misalnya, ya. Jadi harus ada statement dari dia bahwasanya ini sudah gelap, matahari terbenam. Atau dia mengatakan, teman yang dari luar ini mengatakan ke kita yang lagi dinas di dalam, lagi kerja di dalam, saya udah dapat kabar dari teman-teman bahwasanya matahari telah terbenam, maka ini boleh, maka ini dijadikan patokan dan kita tidak perlu atau bahkan tidak boleh lagi berijtihad. Sudah cukup antum ikuti aja kabar yang terpercaya ini. Berangkat dari itu juga, semisal dari itu juga, seperti yang ada di aplikasi kita, atau seperti yang dikabarkan oleh para muadzin di masjid-masjid, karena mereka mengikuti dari penjadwalan yang resmi mungkin dari pemerintah atau dari aplikasi yang tepat insyaallah. Maka kita enggak perlu keluar rumah melihat sudah ini belum, enggak perlu. Oleh karena itu jemaah sekalian, wallahu alam, ana pribadi bukan pihak yang setuju, bukan termasuk pihak yang setuju dengan pengkritikan terhadap jadwal subuh kita. Yakni maksudnya kan ada yang berpendapat dan mencari-cari dan berkesimpulan bahwasanya sholat subuh kita itu kepagian ya, kepagian. Ana bukan termasuk yang ikut pendapat itu. Bahkan kurang setuju dengan, bukan mengatakan bahwa saya pendapat itu memang salah. Ana enggak bilang gitu, tetapi yang sahih dari mauqif dan sikap kita adalah salat itu adalah ketika kita bersama-sama salat. Kaum muslimin insyaallah tidak dianggap bersalah dalam hal ini. Kalau memang sudah waktunya dan itu sudah umum kaum muslimin mengenal ini sudah masuk waktunya dan mereka bertaklid pada yang mereka percaya dari kabar-kabar yang dipercaya, maka kita enggak perlu lagi membuka pintu ijtihad, yaitu kita enggak perlu lagi ngorek-ngorek. Apalagi dengan adanya pengorekan ini, mungkin menurut kita belum masuk waktunya, terus kita kabarkan ke massa, ini bisa menjadi bisa menjadi sumber
perbedaan pendapat, bahkan perpecahan. Ya, maka yang lebih afdal adalah ya udah ikuti aja kaum muslimin sebagaimana mereka sholat pada waktunya. Ada masjid yang menjamak antara keduanya, yaitu udah kita untuk azan ikutin keumuman kaum muslimin, tapi qomatnya kita panjangin. Ya itu silahkan kalau kayak gitu mah. Ya, jarak antara iqamah dengan jarak antara azan dan iqamah 19 menit, lumayan. Karena sebagian kritikus kan mengatakan bahwa saya kira-kira 10 atau 15 menit kita lebih awal salat subuhnya, azannya ya. Ala kulli hal, yang berpandangan seperti itu ya silahkan ijtihad mereka. Namun ketika Anda adalah orang yang cukup mengikuti sumber yang menurut antum terpercaya, maka itu sudah cukup. Maka dikatakan di sini kalau ada orang yang adil, orang yang terpercaya, itu mengatakan telah terbenam matahari atau telah terbit fajar, ya udah ikuti dia. Khalas, enggak perlu lagi antum nyari-nyari. Udah selesai. Bismillah. Ya begitu. Bismillah. Maka sah insyaallah salatnya. Begitu. Nah, itu yang terjadi di antara kita, ikhwan. Sampai ana pernah tahun 2 tahun lalu mungkin ya. Ana rihlah bareng beberapa ikhwan kita ke daerah sepertinya Ujung Genteng ya kalau nggak salah, Sukabumi ya. Itu kan lewat Cibadak ya, Cibadak terus ke Pelabuhan Ratu gitu kan. Kan lewat desa-desa itu, jalan utamanya lah dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu. Kita berangkat dari Jakarta, dari Bekasi itu kisaran jam 2 atau sekitar itulah, jam 2 atau setengah 3, jam sekitar itu. Nah, sampai di daerah Cibadak masuk terus, Warung Kiara masuk terus gitu kan. Itu udah waktu azan versi umumnya orang Indonesia gitu loh. WIB ya. Azan subuh. Nah, akhirnya kita cari masjid. Dapatlah masjid. Alhamdulillah, ana wudu bersama beberapa ikhwan. Dan ada dapati beberapa ikhwan lainnya, mereka punya mazhab yang tadi kita bilang, subuh kita kecepatan kata mereka. Mereka pakai mazhab itu. Akhirnya ana dan beberapa ikhwan sholat bersama dengan kaum muslimin lokal situ. Sementara mereka masih di luar. Ya, selesai kita sholat, ana enggak akan hal ini sebenarnya. Ana enggak kok ikhwan kita kok sedikit ya, enggak semuanya. Akhirnya selang waktu kemudian, berapa ikhwan ini murid-murid ana ini kemudian membuat jemaah baru dan mereka sholat berjamaah di waktu yang tepat menurut mereka. Syuf, lihat di sini. Ya, akhirnya terjadi apa? Dualisme. Ada jemaah lokal dengan ana dan beberapa ikhwan, dan ini ada jemaah murid-murid ana juga ikhwan ya. Yang mereka enggak mau ikutan karena merasa belum masuk waktunya. Nah, ya, Anda enggak menyalahkan pendapat itu, tapi lihat efek dari pendapat ini gitu loh. Yang harusnya kita sama-sama dong, ayo kita sholat subuh bersama kaum muslimin, akhirnya enggak. Akhirnya bikin jemaah sendiri setelah beberapa orang lokal keluar, bikin jemaah sendiri, dan itu yang mengherankan Anda. Tadi ketika kita lagi sholat, antum pada ngobrol di luar. Ini karena mazhab yang antum anut, kata. Seperti itu jadinya. Ya. Maka yang sahih adalah kita enggak perlu seperti itu. Dan mereka beberapa ikhwan ini memang pernah ikut dengan beberapa rombongan untuk meriset dan melihat di daerah Jonggol. Kan daerah Jonggol itu ada bebukitan gitu kan. Mereka bareng-bareng rame-rame ke Jonggol untuk menyaksikan fajar awal dan fajar tsani. Kan ada fajar 2 tuh. Ya. Enggak, fajar kan ada 2. Fajar kadzib itu dulu dan fajar shadiq. Nah, setelah menurut mereka melihat ternyata benar, terbukti bahwasanya sholat subuhnya orang Indonesia itu belum masuk waktunya gitu. Kata mereka. Inilah yang disebut, yang tadi kita bilang, kalau kita sudah percaya dengan suatu kabar dari pemerintah, ya, penjadwalan subuh, penjadwalan zuhur, udah ikut.
imtana'a lahu al-ijtihad disebut sini. Udah enggak usah lagi antum untuk ijtihad, enggak usah nyari-nyari lagi. Udah, kalau antum udah percaya, merasa itu sah, udah masuk waktu, bismillah. Gitu. Apalagi waktu subuh ini kan kita enggak bisa ngeliat langsung. Kalau di Bekasi, Jakarta udah enggak bisa ngeliat. Antum mau ngeliat di mana coba? Antum naik ke gedung gitu, belum tentu kelihatan karena kealingan gedung lain. Gitu loh. Ya. Ya. Kalau ru'yatul hilal beda. Ru'yatul hilal itu untuk dua momentum. Pertama, masuk Ramadan, dan kedua, masuk Syawal. Oke? Dan itu ru'yatul hilal kalau untuk sekarang lebih afdal serahkan ke siapa? Penguasa, pemerintah. Karena pemerintah lah yang bisa sebenarnya untuk menyatukan semua perbedaan ini. Gitu loh. Jangan nafsi-nafsi. Udah, ikut pemerintah aja. Kan selesai urusannya. Kalau salah pemerintah itu mereka udah berijtihad, enggak berdosa. Tapi kalau sengaja disalahin pemerintah itu urusan mereka dengan Allah. Kita hanya ikut dengan yang kabar terpercaya. Ketika sudah ada kabar terpercaya dari pemerintah, kita enggak usah kemudian apa? Nyari-nyari, enggak usah. Begitu. Ya. Taib. Taib. Kama law akhbaru syakhsun binassin min kitabin aw sunnatin fi mas'alatin la yajuzul ijtihad ma'a wujudin nas. Itu sama seperti kalau ada seseorang mengabarkan suatu hukum dengan nas langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam satu masalah, maka enggak boleh kita cari-cari, berkelit, enggak usah. Udah, ikutin aja yang sudah dipercaya. Taib. Dan juga ada beberapa di antara ulama sebagaimana wa minal amarat, di antara amarat, di antara tanda-tanda waktu yang bisa menjadi petunjuk, di antaranya zaman dulu ya, siyahud dikil mujarrab. Apa namanya? Kokoknya ayam yang mujarrab, yang mana kokokannya ini ayamnya ini memang sudah mujarrab, maksudnya mujarrab. Mujarrab itu bahasa Arab aslinya, mujarrab, obat mujarrab. Apa arti mujarrab? Hah? Ampuh? Enggak. Mujarrab itu artinya telah dicoba. Ampuh beda, ikhwan. Ampuh itu enggak, ampuh sakti itu enggak. Bukan mujarrab artinya. Mujarrab artinya adalah yang telah ada tajribah sebelumnya. Eksperimen dan eksperimen orang sebelumnya, telah ada kejadian sebelumnya yang di situ kita pahami dan itu berulang. Oh, ini sesuatu yang mujarab, itu mujarab. Itu arti obat mujarab. Gak tahu di KBBI apa, tapi mujarab dari bahasa Arab, mujarrab, yaitu qad waqa'at at-tajarib alaih, yaitu sudah terjadi tajarib. Tajribah itu experience. Ya. Bahasa lainnya tuh kayak manjur gitu. Ya, karena ada rekomendasi dari orang lain dan pengalaman orang lain, itu mujarab. Sama kayak misalnya, ini ke Pelabuhan Ratu enaknya lewat ini apa ini ya, gitu kan? Lewat ini, jangan lewat yang sini, jangan yang B. Kenapa? Yang ini mujarab, yang ini enggak tahu. Ya. Maka mujarab artinya sudah ada pengalaman sebelumnya dari pihak lain atau diri sendiri, ini mujarab. Adapun khasiat beda dengan mujarab. Kok jadi ngomong obat-obatan ya? Tapi ini kan bahasa, antum harus tahu juga. Mujarab itu artinya sudah ada ya bukti empiris apa-apa itu namanya. Ada uji coba, ada juga dulu orang tua kita sudah biasa pakai itu gitu loh. Kita kan tahu kunyit atau kencur bisa nyembuhin batuk kan, oh ini kencur nih mujarab nih. Maksudnya sudah turun temurun orang-orang mengenal itu dan sudah mencobanya gitu, mujarab artinya gitu. Oh iya. Kayak antum dulu diejek lah masih bau kencur juga. Itu kan maksudnya antum masih anak kecil. Anak kecil kan rata-rata radang atau rata-rata batuk. Makanya dikasih kencur anak orang dulu. Kalau sekarang dikasih game ya. Nah,
Itu mujarab. Kalau khasiat dari kata khasiyah, yaitu spesifikasi gitu loh. Dia khas. Ini berkhasiat untuk meredakan batuk. Jadi speknya, dia obat ini diperuntukkan untuk apa? Bukan mujarab, ini beda. Mujarab itu berarti obat ini sudah dipercaya gitu loh. Gitu. Tadi sampai mana? Kenapa sampai mujarab, ikhwan? Nah, ini di sini mujarab yaitu siyahuddik al-mujarrab. Kokokan ayam yang memang sudah orang-orang tuh berpengalaman ayam ini biasa berkokok di waktu yang tepat. Dia ayam ini nih ayam ini selalu berkokok di waktu subuh misalnya. Selalu begitu. Ya. Nah, kasih contoh. Ada beberapa ayam, ya ayam dewasa, ayam gede. Ketika mendengar azan pada waktunya selalu berkokok. Ya. Di waktu itu. Nah, suatu ketika desa itu kehabisan energi listrik. Ya. Udah nggak ketahuan, dan itu desa di bukit-bukit dan jauh dari desa-desa lain. Namun ayam-ayam itu berkokok pada waktu yang biasanya dikumandangkannya azan. Karena ayam-ayam itu berkokok bukan merespon azan ternyata, melainkan ayam itu berkokok karena apa? Malaikat subuh. Iya. Kan dalam hadis kan kayak gitu. Kalau antum melihat di pagi hari ayam berkokok, mendengar pagi hari berkokok, dia sedang melihat apa? Malaikat. Makanya malaikatnya di waktu subuh biasanya. Makanya parfum ada yang malaikat subuh. Iya. Nah, itu di waktu pagi itu. Adapun kalau anjing di malam hari menggonggong, itu biasanya karena melihat apa? Melihat setan. Makanya antum kalau malam-malam kalau bisa jangan sampai digonggong supaya tidak tertuduh sebagai setan. Kalau antum beda, kalau antum lewat karena mencurigakan. Ini maksudnya Nabi SAW bahwa saya anjing ini menggonggong untuk hal yang gak kita lihat gitu loh. Adapun kalau menggonggong antum, ya bukan karena setan. Ya kecuali kalau antum ngerasa ya fatul. Cuman kan bukan karena manusia. Ya karena dicurigai gitu loh. Beda. Ya bukan serta-merta. Dia digonggong sama anjing malam-malam, pasti dia setan ini. Padahal orang gitu loh. Enggak, itu bukan setan. Itu karena curiga. Nah, ayam yang mujarrab, yaitu yang sudah ada pengalaman oleh orang-orang ini selalu berkokok di waktu subuh, maka bisa dipakai sebagai tanda-tanda pengetahuan akan masuknya waktu subuh. Wal muadzin al-wahid, di sini adapun muadzin al-wahid, satu muadzin, illam yakun thiqatan fala ya'khudh ahadun bi adzanihi. Nah, kalau misalnya muadzin satu muadzin tapi dia enggak terpercaya, maka tidak bisa kita ambil azannya sebagai masuk waktu sholat. Seperti apa satu muadzin yang tidak percaya? Beberapa masjid di Jabodetabek ini muadzinnya itu memang sengaja untuk mengawali azannya sebelum waktu yang maklum oleh orang-orang. Ada sekitar 2 menit, 3 menit diawali sengaja tuh. Ya. Kerasa enggak, Pak? Ada enggak kayak gitu? Ada beberapa daerah di kota ataupun di desa. Enggak tahu nih muadzin kenapa dia itu selalu paling awal. Baru 2 menit setelah dia baru masjid-masjid atau mushola lain baru pada azan. Ini kan mencurigakan muadzin ini. Pakai sistem apa dia? Ya. Maka karena tidak dipercaya, ketika beduk maghrib di bulan Ramadan dia azan duluan, antum nggak boleh percaya. Iya. Apalagi ternyata dia muadzin iklan sirup marjan. Nah itu.
Itu nggak bisa dipercaya itu. Itu membuat banyak orang keceplosan buka puasa sebelum waktunya sebelum waktu maghrib. Sejak zaman 90-an sampai sekarang mungkin. Nah, maka muazin yang sudah orang-orang tahu dia waktunya lebih awal itu nggak bisa dipercaya. Ya. Kemudian dikatakan di sini wa in kana thiqatan wa huwa gharib wa huwa ghairu alimin bil waqt fakadha. Ada muadzin yang terpercaya, memang dia orangnya baik, terpercaya, jujur. Tapi dia tuh nggak ngerti waktu sholat. Maksudnya nggak ngerti apa? Dia memang orang yang jujur. Namun dia tidak ada akses atau pengetahuan jam berapa, menit berapa untuk sholat, untuk masuk waktu sholat. Maka yang seperti ini juga tidak bisa diambil azannya, tak bisa. Misal di desa, ya, mbah ini nggak bisa main HP, dan di desa itu di masjid musolanya itu nggak ada juga tabel yang menunjukkan kapan azan-azan. Dia juga buta huruf, terus misalnya, tapi orangnya jujur sebagai marbot. Maka ketika dia azan padahal yang lain belum, itu nggak bisa dipercaya. Kalau dia azan dan yang lainnya masjid lain azan, kita percaya bukan karena dianya, tapi karena yang lainnya. Faham nggak jemaah? Makanya DKM musola atau masjid, kalau ada marbotnya itu agak sedikit, gimana ya, agak sedikit konslet kadang-kadang, ya, agak linglung kadang-kadang, maka itu kalau dia azan dan masjid-masjid lain belum azan, itu nggak bisa dijadikan sandaran. Ya, ada di suatu masjid di Jakarta, tempat kajian ada juga. Qadarullah memang sudah tua orangnya ini, tapi berbakti banget sama thiqah, cuman kadang cara berpikirnya itu kesian gitu ya, agak gimana gitu, sarafnya ya. Kadang dia mau ke masjid nih, ya, mau azan, buka kunci, terus dia lupa kalau dia tuh harus azan. Dia lupa, saya ngapain ya di masjid ya? Akhirnya dia pulang ke rumah. Paham gak maksudnya? Saya masjid itu gak ada yang azan, akhirnya bingung, orang kok gak ada yang azan? Ini tapi kebuka. Ternyata dia udah buka kunci masuk masjid, dia lupa, saya ngapain ya ke masjid ya? Padahal mau azan. Akhirnya dia pulang ke rumah, dan di rumah dia bingung, gak tahu harus ngapain. Ada yang seperti ini, jadi marbot, jadi muadzin. Ini bahaya nih kalau misalnya nanti tiba-tiba dia azan sebelum waktunya, maka ini bahaya. Walaupun orangnya itu terpercaya, artinya berusaha jujur, tapi nggak bisa. Ya, beliau, masya Allah beliau, tapi mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah karena semangat banget ke masjid. Karena kajian azan nih, nah, kajian maghrib sama isya nih. Isya azan dulu, habis itu anak terusin kajian kan. Nah, sambil menunggu timer ya kan, menuju qomat isya gitu kan. Nah, habis itu sudah selesai kajian, beres-beres sama semua jemaah gitu kan, beres-beres, kita siap-siap untuk sholat isya. Nah, beliau megang mikrofon, ngapain coba beliau? Azan. Tadi Pak udah azan, ini harusnya qomat. Karena Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia malah Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Pak, qomat Pak. Tuh linglung kan? Linglung, lupa. Nah, yang seperti ini gimana? Thiqah atau enggak? Kalau dilihat dari kejujurannya, nih orang jujur. Cuman karena kadang error, apalagi nggak diingetin error, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Harus ada yang ngingetin, gitu ya. Begitu. Taib. Ada yang mau bertanya nggak dalam masalah ini jemaah? Ada soal? Yang terkait waktu
lokasi. Ya, ya, ya. Betul. Subuh, ya pagi. Ya, 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 ya. Itu mengikuti apa yang antum lihat kalau di situ, bukan mengikuti jadwal. Jadwal itu hanya memudahkan kita yang memang sulit untuk menerawang subuh dan maghrib. Tapi kalau sudah jelas di antum dan antum mengetahui ilmunya dan melihat ufuk, sudah lihat fajar kedua, maka ya itu masuk. Dan kalau antum udah ngelihat matahari menyingsing dan naik kelihatan, maka udah lewat waktu subuh, walaupun itu baru jam setengah 6. Padahal kalau di waktu normalnya di bawah nggak kelihatan. Nah gitu. Adapun yang di bawah diberi uzur karena mereka emang nggak tahu, nggak lihat gitu lah, emang biasanya begitu ya, gitu ya. Dan nggak masalah walaupun misal antum di Gunung Merbabu ya, atau di suatu gunung, orang kaki gunung itu beda waktu dengan yang di atas gunung. Orang kaki gunung itu melihat ke jadwal yang sudah umum. Adapun orang di atas gunung, ya maksudnya di puncak gunung ketika antum ke puncak gunung itu, hiking ke puncak gunung lah pokoknya, sampai di atas di puncaknya, loh ini kok jam setengah 6 ini, berarti antum udah lewat waktu subuhnya itu. Ya mungkin bagi orang-orang bawah ini dianggap belum lewat dan mereka diberi wudhu, nggak masalah. Begitu. Ya, Allahu a'lam. Lagi jemaah. Betul. Mau nanya Pak, misalkan sholat atau dikasih sama dia sedekah buat antum. Misalkan sholat di tema. Misalkan sholat maghrib kan. Ana sholat itu karena ada uzur, jadi sholatnya di ujung-ujung akhir waktu. Ketika rakaat terakhir maghrib. Iya, misalnya ketika rakaat terakhir terdengar azan Isya, itu harus kayak gimana kan? Masih dalam keadaan sholat. Ya enggak harus gimana, masa antum stop azannya, ya biarin aja di azan. Tapi sholatnya tetap lanjutkan atau? Lanjutkan. Iya. Jangan antum cegah dia, biarin aja biar dia azan. Maksudnya tetap sah dari sholat. Sah sholatnya. Iya. Tetap sah sholatnya. Itu yang sahih, tetap sah sholatnya. Namun bagi yang tidak memungkinkan untuk ke masjid, misal stuck di atas busway, macet total, ya, bukan kendaraan pribadi, stuck di atas busway, ke shelter juga repot, nggak bisa atau shelter masih jauh, stuck, sulit untuk sholat, nyari masjid juga kan susah. Antum kan lagi jalan pulang nih, mau keluar dari shelter repot lagi, nyari masjid jauh lagi, nyarinya jauh. Kalau di gedung-gedung kan jauh nyari masjid, masa ke kantor orang terus ke masjidnya, ya. Maka yang seperti ini bisa diberi uzur untuk jamaah takhir, ya, di waktu isya dia sholat maghribnya, karena dia nggak memungkinkan dalam kondisi diri kayak gitu. Bahkan dalam kondisi duduk sekalipun dia juga nggak memungkinkan sholat di situ, ya enggak. Dia kan bukan musafir, bukan apa. Enggak. Kan banyak dari kita kan dari sini naik busway misalnya, atau Transjakarta ya. Busway masih ada nggak sih busway? Masih ya. Karena nggak pernah main busway, sekarang udah nggak tahu busway itu apa. Ke Bekasi ya, terus ke Sudirman dulu ke stasiun, habis itu naik kereta dulu ke Bekasi, dari Bekasi pun baru ketemu motor dia, itu pun langsung. Itu kan butuh effort yang besar juga bagi sebagian orang ya. Tapi kalau dia memang mendapatkan musola di masjid, maka dia sholat di situ, di masjid itu. Tapi kalau memang ternyata musola masjid aja penuh, nggak memungkinkan, ini susah, ya udah dia langsung naik kereta pulang ya, dan bisa jamaah takhir baik di rumah atau di kereta, bukan di kereta, di stasiun. Kondisinya dikondisikan aja, karena pulang jam segitu itu bukan pilihan, ya enggak Pak? Itu kan keterpaksaan, benar enggak Pak?
Antum pulang jam berapa sih? Apa nggak pulang? Apa nginep di kantor? Ya jam 5. Crowded. Sebagian orang nggak mampu gitu. Ya, kalau antum lihat komuter lain aja itu jam maghrib itu kan makhluk-makhluk mereka pada ini semua di dalam kereta kan kelihatan dari luar itu. Ini para hamba Allah ini. Iya, sholat di mana mereka kan? Apalagi tujuannya Bogor. Enggak. Padat Bogor ujung lagi Bogor gitu. Ya, turun di Bogor baru bisa sampai Bogor habis Isya. Wah, turun tengah jalan susah juga. Itu udah syukur-syukur dapat space loh di situ. Bisa. Tapi kan itu kan masyaqqah, itu kan susah. Iya. Dibelakang ke situ atau dibelakang turun di UI dan sholat maghrib dulu terus kita lanjut atau udah di jemaah akhir? Dilihat dari kemampuan dia, kalau dia memang bisa keluar dan nyaman, semua baik-baik aja dan gak kesulitan, ya keluar lebih afdol. Karena kan bukan musafir. Tapi kalau misalnya keluar sulit, ya dia udah dapat di tengah-tengah untuk keluar di UI atau di Pancasila misalnya, wah repot lagi. Ya, udah gitu pas mau keluar pintunya udah ketutup, tinggal kegencet doang. Kalau kelihatan seseorang ngerti tentang dirinya lah, kemampuan dirinya. Ya, alhamdulillah antum enggak gitu kan, Pak. Kalau antum susah keluar, Keluar susah, masuknya lebih susah lagi. Iya. Nah, yang seperti itu kan masyaqqahnya besar. Sekarang kalau teman-teman yang kerja nih, misal dari jam 5 selesai. Antum kan enggak mungkin jam 5 pas langsung jalan enggak kan? Paling jam 5.15 keluar dari kantor. Belum liftnya kan? 5.15. Sini stasiun terdekat apa? Sudirman apa mana? Sudirman. Ke Sudirman emang dikira belum tentu juga kereta datang antum bisa langsung masuk. Kadang-kadang ya wah nggak bisa masuk nih. Nunggu train berikutnya. Ya enggak? Anak-anak nggak tahu sih, anak nggak pernah ngerasain kayak gini, cuman berusaha memahami nasib antum gitu kan. Nah, ya kan? Jalan kayak gitu ke Sudirman. Ntar baru Sudirman Manggarai dulu transit. Transit nunggu lagi, mau sholat bentar lagi maghrib tapi belum maghrib. Tapi kalau saya maghriban dulu, ntar tambah padat lagi. Dah, coba naik kereta. Naik kereta ya udah sampai Bogor tuh kayak gitu nasibnya. Iya kan, Manggarai udah masuk, Tebet makin masuk lagi, Cawang makin kegencet lagi. Iya. Sampai Kalibata udah gemblok orang kali dah. Ya kan? Kayak ini hal yang kadang-kadang zaman dulu nggak ada kayak gini gitu loh. Tapi zaman sekarang itu kita coba bagaimana fikihnya untuk orang-orang seperti ini gitu loh. Kalau ternyata dia kesulitan untuk keluar, maka dia diberi uzur untuk menjamak sholat. Karena dia nggak mungkin kan keluar, coba keluar. Di mana keluar? Di UI misalnya keluar. Kan kalau kita rasakan kan makin stasiun kan makin ada aja yang masuk, apalagi pulang kantor tuh. Ya, begitu. Maka mudah-mudahan diberi uzur sampai Bogor pun bisa aja udah azan Isya. Maka dia menjamak apa? Jamaah takhir. Kalau di stasiun Bogor dia dapatkan jemaah sedang sholat Isya, maka dia sholat Isya bareng mereka. Baru habis itu sholat maghrib. Tapi kalau ternyata di stasiun Bogor di musola atau masjidnya itu udah selesai pada sholat Isya, maka dia mulai dari sholat maghrib kemudian Isya, begitu. Dia nggak mungkin sholat di ini juga nggak mungkin di di kereta. Orang pada kayak gini dia Allahu Akbar. Terus dia mau ruku kayak gini-gini dulu, nggak bisa. Ya, diberi uzur insyaallah, Ya, wallahu alam itu yang zahir dia, diberi uzur. Kasihan ini teman-teman, karena gini kalau antum berpikir demi mendapatkan salat, ya udah Anda maghrib di kantor lah. Kalau antum bisa gitu, fadl. Kalau itu nggak menyulitkan antum. Tapi kan kalau seperti itu, berarti antum keluar makin malam, sampai rumah makin malam, dan itu memberatkan hati sebagian orang gitu kan, susah juga. Jadi mau gak mau ya jam segitu, kecuali mungkin Ramadan ya, kan Ramadan lebih diawalkan pulangnya kalau nggak salah, jam 4 atau setengah 5, itu bisa lebih enak tuh insyaallah. Wallahu alam seperti itu. Ya, oke. Ya cukup insyaallah. Ya
cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.